Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dimanapun berada. Simak ulasan video ini sampai selesai, semoga menjadi penuntun jalan perubahan hidup. Jangan lupa sempatkan menekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami seputar tuntunan kehidupan dan jalan hikmah. Mari kita mulai pembahasannya. Kitab Al-Hikam adalah salah satu kitab tasawuf paling dalam di dunia Islam. Penulisnya adalah Sufi besar Syekh Ahmad ibnu Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari atau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah seorang ulama besar, Sufi produktif, dan ahli fikih dari Mesir yang hidup pada zaman Kesultanan Mamluk. Latar belakang, beliau lahir di Iskandaria, Alexandria, Mesir, dan merupakan murid dari Syekh Abu al-Abbas al-Mursi. Waktu kelahiran, beliau diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, sekitar tahun 650-an Hijriah, 1250-an Masehi. Beliau hidup pada masa kekuasaan dinasti Mamluk di Mesir. Ibnu Athaillah wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1310 dan dimakamkan di pemakaman Al-Qarafah, As-Sugra, Kairo. Karya utama Al-Hikam adalah karya utamanya magnum opus yang berisi kumpulan aforisme, nasihat spiritual dan hikmah mengenai tauhid dan akhlak. Kitab ini berisi hikmah-hikmah pendek, tapi maknanya sangat dalam. Banyak ulama mengatakan, Al-Hikam adalah kitab kecil, tapi lautan maknanya sangat luas. Berikut beberapa rahasia inti kitab Al-Hikam yang sering dibahas para ahli tasawuf. 1. Rahasia pertama, menghancurkan ketergantungan pada amal. Salah satu hikmah terkenal di antara tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan. Maknanya sangat dalam. Banyak orang merasa dekat dengan Allah karena amalnya, salat, puasa, zikir. Padahal menurut Al-Hikam, yang menyelamatkan manusia bukan amalnya, tapi rahmat Allah. Amal penting, tetapi jangan sampai merasa hebat karena amal. Ini disebut para sufi sebagai mematahkan ego spiritual. 2. Rahasia kedua, belajar membaca takdir. Dalam Al-Hikam ada prinsip besar. Istirahatkan dirimu dari mengatur urusan. Artinya bukan malas, tapi tidak stres berlebihan mengatur masa depan. Para sufi memahami hidup dengan rumus ikhtiar maksimal plus ridha pada hasil. Jika sesuatu terjadi di luar rencana, mereka melihatnya sebagai tanda kehendak Allah. 3. Rahasia ketiga, dunia bukan tempat istirahat. Salah satu hikmah terkenal, Allah menjadikan dunia tempat ujian bukan tempat balasan. Rahasia dari kalimat ini, jika seseorang berharap hidup selalu mudah, dia akan terus kecewa. Tetapi jika seseorang memahami bahwa hidup adalah medan ujian, maka hatinya menjadi tenang dan kuat. 4. Rahasia keempat, amal kecil bisa besar karena hati. Dalam Al-Hikam ada konsep penting. Amal tidak dilihat dari jumlahnya, tapi dari kehadiran hati. Contohnya, zikir sedikit tapi penuh kesadaran, sangat tinggi nilainya. Ibadah banyak tapi hati lalai, nilainya kecil. Karena itu para sufi lebih fokus pada kualitas hati, bukan kuantitas amal. 5. Rahasia kelima, cara mencapai ketenangan batin. Inti perjalanan spiritual dalam Al-Hikam adalah membersihkan hati dari ego, mengurangi ketergantungan pada dunia, memperbanyak zikir, ridha pada takdir, bergantung penuh pada Allah. Jika 5 ini tercapai, seseorang akan mencapai keadaan yang disebut para sufi, ketenangan batin yang tidak tergoyahkan. Banyak ulama mengatakan, jika seseorang memahami Al-Hikam dengan benar, maka ia akan mendapatkan 3 hal. Hati yang tenang, ego yang hancur, hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Kitab karya memang memiliki lapisan makna. Di pengajian umum biasanya dijelaskan makna lahirnya. Tetapi di majelis tasawuf yang mendalam, terutama dalam tradisi, sering dibahas rahasia batin dari hikmah-hikmahnya. Berikut 7 rahasia terdalam yang sering diajarkan para guru tasawuf. 1. Rahasia mematikan ego spiritual. Dalam Al-Hikam ada prinsip besar. Amal tidak boleh membuat seseorang merasa dekat dengan Allah. Para sufi menjelaskan rahasia ini. Ego paling berbahaya bukan ego dunia, tapi ego ibadah. Contohnya, merasa lebih suci, merasa lebih alim, merasa lebih rajin ibadah. Di majelis tasawuf, diajarkan bahwa kesombongan spiritual bisa lebih berbahaya daripada dosa biasa. 2. Rahasia membaca isyarat takdir. Para ahli tasawuf membaca kehidupan sebagai bahasa Tuhan. Jika suatu pintu tertutup berkali-kali, mereka tidak hanya melihatnya sebagai kegagalan. Mereka bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan melalui peristiwa ini? Ini disebut dalam tasawuf sebagai fiqh al-aqdar, pemahaman terhadap rahasia takdir. 3. Rahasia maqam ridha sebelum terjadi.
Orang biasa belajar ridha setelah musibah terjadi. Tetapi dalam tasawuf tingkat tinggi, seseorang sudah siap ridha bahkan sebelum takdir datang. Hatinya berkata, apapun yang Allah pilih pasti lebih baik. Keadaan ini disebut maqam ridha. 4. Rahasia amal kecil yang membuka pintu besar. Dalam Al-Hikam diajarkan, satu amal kecil bisa menjadi sangat besar jika dilakukan dengan ikhlas. Hadir hati, penuh cinta kepada Allah. Para wali sering mengatakan, yang membuka pintu bukan besar kecilnya amal, tapi rahasia hati di dalamnya. 5. Rahasia tajrid dan asbab. Ini konsep yang sangat dalam Al-Hikam. Ada dua keadaan hidup. Tajrid, hidup tanpa banyak keterikatan dunia. Asbab, hidup melalui sebab-sebab dunia, kerja, usaha, bisnis. Rahasia yang diajarkan para guru tasawuf, jangan memaksa diri keluar dari keadaan yang Allah tetapkan. Jika Allah menempatkan seseorang di dunia usaha, maka jalani dengan ikhlas. Jika Allah menempatkan seseorang di jalan uzlah, jalani juga. Rahasia zikir yang menghidupkan hati. Para sufi menjelaskan bahwa zikir memiliki 3 tingkat. Zikir lisan, hanya dengan mulut. Zikir hati, hati mulai sadar kepada Allah. Zikir sir, kesadaran batin yang terus hidup. Di tingkat tinggi seseorang merasa, seolah-olah hatinya selalu bersama Allah. Ini yang disebut para wali sebagai hidupnya hati. 7. Rahasia terbesar Al-Hikam, fana dari diri sendiri. Ini inti paling dalam. Perjalanan tasawuf bukan sekadar menjadi orang saleh. Tujuan akhirnya adalah hilangnya ego diri di hadapan kebesaran Allah. Dalam bahasa tasawuf disebut fana. Artinya, tidak lagi merasa hebat, tidak merasa memiliki apa-apa. Semua dilihat sebagai karunia Allah. Keadaan ini yang melahirkan ketenangan batin luar biasa. Banyak ulama besar seperti dan menulis syarah bahwa Al-Hikam bukan hanya kitab ilmu, tapi peta perjalanan hati menuju Allah. Kitab Al-Hikam sangat terkenal karena banyak hikmahnya yang langsung menyentuh kegelisahan manusia. Para ulama mengatakan, jika seseorang memahami beberapa hikmah Al-Hikam dengan benar, kecemasan hidupnya bisa runtuh. Berikut 5 hikmah Al-Hikam yang sangat kuat untuk menghancurkan kecemasan batin. 1. Jangan terlalu sibuk mengatur masa depan. Salah satu hikmah terkenal berbunyi, istirahatkan dirimu dari mengatur urusan. Maknanya bukan berhenti berusaha, tetapi jangan sampai pikiran terus-menerus mengontrol masa depan. Rahasia ketenangannya, manusia berusaha, tetapi hasilnya milik Allah. Saat seseorang menerima ini, beban mentalnya turun drastis. 2. Jangan menilai hidup hanya dari keadaan sekarang. Dalam Al-Hikam diajarkan bahwa takdir Allah sering bekerja dengan cara yang tidak langsung terlihat. Hal yang sekarang terasa buruk bisa menjadi jalan kebaikan besar di masa depan. Karena itu para sufi memiliki prinsip, jangan cepat menilai takdir. Kesadaran ini membuat hati tidak mudah panik terhadap masalah hidup. 3. Amal bukan sumber keselamatan. Hikmah terkenal Al-Hikam mengatakan, di antara tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan ketika tergelincir dalam dosa. Artinya, jika seseorang merasa keselamatannya bergantung pada amalnya sendiri, dia akan mudah cemas, takut, dan putus asa. Tetapi jika seseorang sadar bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada amal manusia, hatinya menjadi tenang. Persembah, apa yang ditakdirkan pasti sampai kepadamu. Ada makna besar dalam ajaran Al-Hikam. Sesuatu yang Allah takdirkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu. Karena itu para sufi tidak terlalu takut kehilangan rezeki, jodoh, kesempatan, bahkan kemuliaan. Jika memang untukmu, ia akan datang dengan cara apapun. Kesadaran ini membuat seseorang tidak hidup dalam ketakutan kehilangan. 5. Allah sering memberi melalui sesuatu yang tidak kamu sukai. Salah satu rahasia besar yang diajarkan dalam Al-Hikam, kadang Allah memberi nikmat melalui ujian. Masalah yang datang bisa menguatkan mental, membersihkan hati, membuka jalan baru. Para sufi bahkan mengatakan, banyak anugerah Allah yang tersembunyi di balik kesulitan. Saat seseorang memahami ini, cara melihat masalah berubah total. Banyak guru tasawuf mengatakan, jika seseorang benar-benar memahami hikmah-hikmah Al-Hikam, ia akan memperoleh 3 keadaan. Hati tidak mudah panik, pikiran tidak terlalu takut masa depan, batin menjadi lebih tenang dalam menghadapi hidup. Mari kita bahas 2 bagian yang sangat terkenal dalam tradisi tasawuf. 7 hikmah Al-Hikam yang membuat hati sangat tenang. 1. Jangan terlalu memikirkan masa depan. Salah satu hikmah terkenal, istirahatkan dirimu dari mengatur urusan. Maknanya, manusia sering gelisah karena ingin mengontrol masa depan. Padahal ketenangan datang ketika seseorang memahami, tugas manusia adalah berusaha.
bukan mengendalikan hasil. 2. Apa yang Allah pilih selalu lebih baik. Para sufi sering mengambil pelajaran dari hikmah Al-Hikam ini. Pilihan Allah untukmu lebih baik daripada pilihanmu sendiri. Saat seseorang yakin dengan ini, ia tidak lagi terlalu stres jika rencana hidup berubah. 3. Jangan menilai takdir terlalu cepat. Kadang sesuatu terlihat buruk sekarang, tapi ternyata membawa kebaikan besar di masa depan. Para guru tasawuf mengatakan, takdir Allah sering seperti puzzle yang baru terlihat indah setelah selesai. 4. Amal bukan penyelamat utama. Dalam Al-Hikam dijelaskan bahwa keselamatan manusia bukan hanya karena amalnya. Yang paling menentukan adalah rahmat Allah. Kesadaran ini membuat seseorang tidak sombong saat berhasil, tidak putus asa saat gagal. 5. Jangan bersedih karena sesuatu yang hilang. Salah satu makna besar Al-Hikam, jika sesuatu memang bukan untukmu, sekuat apapun kamu mempertahankannya, ia akan pergi. Sebaliknya, jika sesuatu ditakdirkan untukmu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini membuat hati jauh lebih ringan. Desas ujian sering menjadi jalan kedekatan dengan Allah. Banyak wali memahami bahwa kesulitan hidup sering menjadi pintu kedekatan spiritual. Karena saat manusia lemah, ia lebih mudah bersandar kepada Allah. 7. Dunia bukan tempat istirahat. Al-Hikam mengajarkan, dunia adalah tempat ujian, bukan tempat balasan. Yaisan Frani memahami ini, ia tidak lagi berharap hidup selalu mudah. Dan anehnya, justru dari sini ketenangan batin muncul. 3 rahasia terbesar para wali dalam memahami Al-Hikam. Para ulama sufi seperti dan menjelaskan bahwa Al-Hikam memiliki lapisan makna batin. Inilah 3 rahasia yang sering diajarkan di majelis tasawuf. 1. Membaca Al-Hikam dengan hati. Bukan hanya akal. Para wali mengatakan, Al-Hikam bukan hanya kitab untuk dipahami secara intelektual. Ia harus direnungkan, dirasakan, dan dihayati. Karena hikmahnya sering baru terasa setelah seseorang mengalami perjalanan hidup. 2. Menghubungkan hikmah dengan keadaan hidup. Para guru tasawuf mengajarkan cara membaca Al-Hikam seperti ini. Setiap kali menghadapi masalah hidup, cari hikmah Al-Hikam yang berkaitan dengan keadaan itu. Dan dengan cara ini kitab tersebut menjadi panduan hidup nyata, bukan sekadar bacaan. 3. Mengamalkan sedikit tapi terus-menerus. Rahasia terbesar para wali. Jangan hanya membaca banyak hikmah. Ambil satu hikmah, lalu praktikkan dalam hidup selama berhari-hari atau berbulan-bulan. Dalam kitab Al-Hikam yang berisi ratusan hikmah pendek, tetapi ada beberapa yang sering dianggap para ulama sebagai hikmah yang paling mengguncang cara berpikir manusia. Hikmah-hikmah ini sering membuat seseorang melihat hidup dari sudut pandang yang benar-benar baru. 10 hikmah Al-Hikam yang paling mengguncang cara berpikir. 1. Amal bukan yang menyelamatkanmu. Salah satu hikmah paling terkenal di antara tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan ketika tergelincir dalam dosa. Maknanya dalam sekali, keselamatan bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Ini menghancurkan 2 hal. Kesombongan orang yang merasa saleh, keputusasaan orang yang merasa banyak dosa. 2. Keinginan mengatur hidup sering menjadi sumber penderitaan. Hikmah lain mengatakan, istirahatkan dirimu dari mengatur urusan. Manusia sering lelah karena ingin mengontrol semua hal. Padahal ketenangan datang ketika seseorang memahami batas dirinya. 3. Tertundanya doa bukan berarti ditolak. Al-Hikam menjelaskan bahwa doa bisa dikabulkan dalam 3 bentuk. Diberikan segera, ditunda pada waktu terbaik, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ini mengubah cara melihat doa dan takdir. 4. Kesulitan sering membawa karunia tersembunyi. Para sufi memahami satu prinsip besar. Banyak anugerah Allah datang melalui pintu yang tidak kita sukai. Masalah kadang justru membuka kedewasaan, kekuatan mental, kedekatan spiritual. 5. Jangan menilai takdir terlalu cepat. Sering kali sesuatu yang terlihat buruk hari ini ternyata menjadi awal dari kebaikan besar. Karena itu para wali memiliki sikap tidak cepat mengeluh terhadap takdir. 6. Dunia bukan tempat istirahat. Dalam Al-Hikam dijelaskan bahwa dunia adalah tempat ujian, bukan tempat balasan. Kalau mencari sebarang itu selalu mudah, ia akan terus kecewa. Tetapi jika ia memahami hakikat dunia, hatinya menjadi lebih stabil. Dunia amal kecil bisa sangat besar. Menurut para sufi, nilai amal tidak tergantung jumlahnya. Yang menentukan adalah keikhlasan, kehadiran hati, cinta kepada Allah. Kadang satu zikir dengan hati hadir lebih bernilai daripada ibadah panjang tanpa kesadaran. 8. Allah memberi sesuai kesiapan hati. Kadang sesuatu yang kita inginkan belum diberikan, bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena hati kita belum siap menerima dampaknya.
Kesadaran ini membuat seseorang lebih sabar dalam menunggu. 9. Banyak orang terhijab oleh nikmat. Salah satu pemahaman dalam Al-Hikam, nikmat dunia bisa membuat seseorang lupa kepada Allah. Karena itu para sufi sering merasa bahwa ujian kadang lebih menyelamatkan daripada kemudahan. 10. Kedekatan dengan Allah adalah kebahagiaan sejati. Hikmah paling dalam dari Al-Hikam adalah ini. Semua kegelisahan manusia pada dasarnya berasal dari jauhnya hati dari Allah. Dan ketenangan terbesar adalah ketika hati selalu merasa dekat dengannya. Banyak ulama besar mengatakan, Al-Hikam bukan hanya kitab hikmah, tetapi peta perjalanan hati menuju ketenangan sejati. Para pengamal biasanya tidak hanya membaca hikmahnya, tetapi juga menghidupkannya dengan zikir. Dalam tradisi tasawuf yang berkembang dari ajaran dan gurunya, zikir dipandang sebagai kunci membuka makna Al-Hikam di dalam hati. Berikut beberapa rahasia zikir yang sering diamalkan oleh para pengamal Al-Hikam. 1. Zikir harus membawa hati hadir. Para guru tasawuf selalu mengingatkan, tujuan zikir bukan sekadar banyaknya bacaan, tetapi hadirnya hati bersama Allah. Cara melatihnya, tarik napas perlahan, sebut nama Allah dengan tenang, fokuskan hati kepada kehadirannya. Jika hati mulai terasa tenang, itu tanda zikir mulai hidup di dalam batin. 2. Zikir yang paling sering diamalkan, Allah. Dalam banyak majelis tasawuf, zikir yang dianggap paling sederhana tetapi sangat dalam adalah Allah, Allah, Allah. Maknanya, mengingat sumber segala kehidupan, memusatkan hati hanya kepadanya. Zikir ini sering diamalkan secara perlahan dan penuh kesadaran. 3. Menggabungkan zikir dengan pernapasan. Beberapa guru tasawuf mengajarkan latihan seperti ini. Tarik napas, rasakan karunia hidup dari Allah. Hembuskan napas sambil menyebut Allah. Tujuannya agar setiap napas menjadi zikir. Ketika latihan ini terbiasa, hati terasa lebih damai. Zikir yang membuka ketenangan, istighfar. Para pengamal Al-Hikam sering memulai zikir dengan Astaghfirullah. Mengapa? Karena menurut para sufi, dosa membuat hati gelap. Istighfar membersihkan hati. Hati yang bersih lebih mudah merasakan ketenangan spiritual. 5. Zikir shalawat untuk melembutkan hati. Dalam banyak majelis tasawuf, shalawat kepada dianggap sebagai zikir yang sangat kuat. Manfaat yang sering disebut para guru, melembutkan hati, menghilangkan kegelisahan, menumbuhkan rasa cinta spiritual. 6. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Para wali sering mengatakan, zikir sedikit tetapi terus-menerus lebih kuat daripada zikir banyak tetapi jarang. Contoh, 100 zikir setiap hari dengan hati hadir, lebih baik daripada ribuan zikir tetapi hanya sesekali. 7. Tingkatan zikir menurut para sufi. Dalam tradisi tasawuf, zikir memiliki 3 tingkat. Zikir lisan hanya diucapkan. Zikir hati, hati mulai sadar kepada Allah. Zikir sir, rahasia, hati terus mengingat Allah tanpa dipaksa. Pada tingkat terakhir ini, seseorang merasa kedamaian batin yang sangat dalam. Para ulama tasawuf sering mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar menghidupkan zikir, maka hikmah dalam akan terasa langsung dalam pengalaman hidupnya, bukan hanya dipahami secara teori. Dalam banyak majelis tasawuf yang terinspirasi dari ajaran para salik, para guru sering memberi latihan zikir beberapa hari untuk menenangkan hati dan melatih kesadaran kepada Allah. Penulisnya menekankan bahwa ketenangan batin lahir dari hati yang selalu mengingat Allah. Latihan ini sederhana, tapi jika dilakukan dengan konsisten, biasanya hati terasa lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Berikut contoh latihan zikir. 7 hari yang sering diajarkan secara dasar di majelis tasawuf. Latihan zikir 7 hari untuk menenangkan hati. Hari 1, membersihkan hati, istighfar. Fokus hari pertama adalah membersihkan hati dari beban dosa dan kesalahan. Zikir, Astaghfirullah, 100-300 kali. Waktu terbaik, setelah subuh, setelah isya. Rahasianya, istighfar dianggap membuka pintu ketenangan karena hati menjadi lebih ringan. Hari 2, menghidupkan kesadaran kepada Allah. Zikir, Allah, Allah, 2 kali. Kata, duduk tenang, ucapkan perlahan, rasakan hati menyebut nama Allah. Tujuan latihan ini adalah membiasakan hati hadir saat berzikir. Hari 3, menenangkan pikiran. Zikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 1 kali. Ini adalah doa Nabi ketika berada dalam kesulitan. Zikir ini sering digunakan untuk mengurangi kecemasan dan tekanan batin. Hari 4, menguatkan rasa tawakal. Zikir, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, 100 kali. Maknanya, cukuplah Allah bagiku.
Latihan ini melatih hati untuk tidak terlalu takut terhadap masa depan. Hari 5. Melembutkan hati. Zikir. Shalawat kepada 100-300 kali. Contoh, Allahumma shalli ala Muhammad. Shalawat sering diajarkan untuk melembutkan hati, menghilangkan kegelisahan. Hari Tisna menghidupkan zikir dalam napas. Latihan sederhana. Tarik napas, rasakan nikmat hidup. Hembuskan napas sambil menyebut Allah. Lakukan selama 10-15 menit. Ini melatih agar zikir terasa alami dalam kehidupan sehari-hari. Hari 7. Zikir tauhid yang mendalam. Zikir. La ilaha illallah 300 kali. Dalam tasawuf, zikir ini dianggap inti dari semua zikir. Maknanya, membebaskan hati dari ketergantungan pada selain Allah. Banyak guru tasawuf mengatakan, develop hati lawaran dengan tenang, ikhlas dan konsisten, biasanya seseorang akan merasakan pikiran lebih ringan, hati lebih damai, kecemasan hidup berkurang. Karena inti ajaran memang mengarah pada satu hal, menjadikan hati selalu kembali kepada Allah. Para guru tasawuf yang banyak merujuk pada hikmah sering mengatakan bahwa zikir tertentu memiliki pengaruh sangat cepat untuk menenangkan pikiran. Penulis kitab ini menekankan bahwa hati yang selalu mengingat Allah akan lebih mudah menemukan ketenangan. Di banyak majelis tasawuf, ada 3 zikir yang paling sering dianjurkan ketika pikiran gelisah atau cemas. Zikir tauhid, la ilaha illallah. Ini dianggap zikir paling kuat dalam tasawuf. Bacaan, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Mengapa menenangkan pikiran? Para sufi menjelaskan, banyak kegelisahan muncul karena hati terlalu bergantung pada banyak hal di dunia. Zikir ini mengembalikan pusat hati hanya kepada Allah. Latihan sederhana. Baca 100-300 kali dengan perlahan. Fokus pada makna tauhidnya. Seringkali setelah beberapa menit, pikiran mulai terasa lebih ringan. 2. Zikir nama Allah. Allah, Allah. Ini adalah zikir yang sangat sederhana tetapi dalam. Cara mengamalkannya. Duduk tenang, tarik napas perlahan. Sebut Allah dengan lembut. Di banyak majelis sufi, zikir ini digunakan untuk membawa hati masuk ke keadaan hening dan damai. Para guru tasawuf mengatakan, ketika seseorang menyebut nama Allah dengan kesadaran penuh, pikiran yang berisik perlahan menjadi tenang. 3. Zikir Nabi Yunus. Zikir ini berasal dari doa Nabi ketika berada dalam kesulitan besar. Bacaannya, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maknanya, mengakui keagungan Allah, meninggalkan kelemahan diri. Banyak guru tasawuf menyebut zikir ini sebagai zikir pelepas kesempitan batin. Biasanya dibaca 40 kali atau 100 kali saat hati terasa sangat berat. Para ulama sufi sering mengatakan bahwa ketenangan bukan hanya karena jumlah zikir, tetapi karena hadirnya hati ketika berzikir. Jika hati benar-benar ikut mengingat Allah, zikir yang sederhana sekalipun bisa menghadirkan ketenangan yang sangat dalam. Dalam tradisi tasawuf yang banyak dipengaruhi hikmah dari ajaran para sufi, seperti zikir dianggap sebagai kunci, membuka ketenangan hati. Para wali biasanya menekankan bahwa zikir bukan hanya bacaan, tetapi latihan menghadirkan hati kepada Allah. Berikut 2 bagian penting yang sering diajarkan di majelis tasawuf. 7. Zikir para wali yang dipercaya membuka ketenangan hati. 1. Istighfar. Astaghfirullah. Para sufi sering memulai semua zikir dengan istighfar. Mereka mengatakan, hati yang kotor sulit merasakan ketenangan. Istighfar membersihkan hati dari dosa, rasa bersalah, beban batin. Intuan zikir tauhid. La ilaha illallah. Ini disebut sebagai inti semua zikir. Maknanya, membebaskan hati dari ketergantungan pada selain Allah. Banyak wali mengatakan, zikir ini mampu menenangkan pikiran yang paling gelisah. 3. Zikir nama Allah. Allah, Allah. Ini adalah zikir yang sering dipakai dalam banyak tarekat. Tujuannya, membuat hati terus mengingat Allah secara langsung tanpa perantara kalimat panjang. 4. Shalawat. Shalawat kepada. Contoh sederhana, Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam tasawuf, shalawat dipercaya melembutkan hati, menghilangkan kegelisahan, membawa keberkahan. 5. Zikir tawakal. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Maknanya, cukuplah Allah bagiku. Zikir ini sering diamalkan saat seseorang menghadapi masalah, merasa takut terhadap masa depan. Dalam zikir Nabi Yunus, doa Nabi, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Para sufi menyebutnya zikir pelepas kesempitan hati. 7. Zikir tasbih. Subhanallah. Maknanya, mensucikan Allah dari segala kekurangan.
Zikir ini membuat hati belajar melihat kebesaran Allah dalam semua keadaan. Terpsikir agar hati cepat khusyuk, metode para sufi. Para guru tasawuf mengajarkan beberapa teknik agar zikir tidak hanya di lisan, tetapi juga masuk ke dalam hati. 1. Duduk tenang dan perlambat napas. Sebelum zikir, duduk dengan nyaman. Tarik napas perlahan. Tenangkan pikiran. Ini membantu hati masuk ke keadaan hening. 2. Bayangkan diri sedang menghadap Allah. Para sufi sering mengajarkan latihan kesadaran ini. Rasakan bahwa Allah melihatmu. Kesadaran ini membuat zikir lebih hidup. 3. Ucapkan zikir dengan perlahan. Jangan terburu-buru. Zikir yang perlahan membuat hati ikut merasakan makna. Pikiran menjadi lebih tenang. 4. Fokus pada makna zikir. Contoh. Ketika membaca la ilaha illallah, rasakan maknanya. Tidak ada tempat bergantung selain Allah. Makna ini membuat zikir menyentuh hati. 5. Konsisten setiap hari. Para wali sering mengatakan, zikir sedikit tetapi rutin lebih kuat daripada zikir banyak tetapi jarang. Karena ketenangan hati datang dari kebiasaan yang terus-menerus. Banyak ulama tasawuf mengatakan bahwa ketika seseorang terus menjaga zikir, maka perlahan ia akan merasakan pikiran lebih tenang, hati lebih lembut, kecemasan hidup berkurang.